Ada orang tua yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengantarkan anak menuju masa depan tanpa pernah sempat menikmati hasil dari perjuangannya sendiri. Pukul 4.17 pagi. Suara hujan terdengar dari balik jendela sebuah rumah kecil. Di ruang tamu, seorang lelaki tua duduk sendirian. Namanya Pak Hasan. Di tangannya ada sebuah foto lama. Foto seorang anak laki-laki yang sedang mengenakan seragam sekolah. Anak itu tersenyum lebar. Di belakang foto tertulis sebuah kalimat sederhana. Suatu hari nanti aku akan membuat ayah bangga. Pak Hasan mengusap tulisan itu dengan ibu jarinya. Kemudian tersenyum. Sudah, Nak. Ayah sudah bangga. Padahal anaknya belum pernah mendengar kalimat itu. Karena sudah bertahun-tahun, mereka tidak tinggal serumah. Seorang ayah yang selalu diam. Dulu Pak Hasan adalah seorang buruh bangunan. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, ia sudah berangkat. Sepatu kerjanya penuh semen. Tangannya kasar. Punggungnya sering sakit. Tetapi ketika pulang, ia selalu tersenyum. Anaknya bernama Fahmi. Sejak kecil Fahmi dikenal sebagai anak yang pintar. Pak Hasan selalu mengatakan, belajar yang rajin. Fahmi sering menjawab, untuk apa, ya? Supaya hidupmu tidak seperti ayah. Fahmi tertawa. Ayah kan hebat. Pak Hasan ikut tertawa. Hebat dari mana? Bisa kerja. Semua orang juga bisa. Fahmi menggeleng. Tidak. Ayah hebat karena selalu pulang. Pak Hasan terdiam. Ia tidak pernah tahu. Kalimat sederhana itu akan terus teringat sampai bertahun-tahun kemudian. Hari ketika mimpi menjadi masalah. Setelah SMA, Fahmi ingin kuliah. Ia diterima di universitas yang cukup bagus di kota. Tetapi biaya kuliah sangat besar. Malam itu, Fahmi menunjukkan surat penerimaan kepada ayahnya. Yah. Pak Hasan membaca perlahan. Ini apa? Aku diterima kuliah. Wajah Pak Hasan langsung berubah cerah. Serius? Fahmi mengangguk. Aku bisa kuliah, yah. Pak Hasan tersenyum. Alhamdulillah. Namun beberapa detik kemudian, ia melihat angka biaya yang tercetak di bawah surat tersebut. Senyumnya perlahan menghilang. Fahmi memperhatikan. Kalau memang tidak bisa, aku kerja saja. Pak Hasan langsung mengangkat kepala. Jangan. Tapi biayanya mahal. Ayah akan cari. Bagaimana? Pak Hasan tersenyum. Pokoknya ayah cari. Fahmi tahu ayahnya sedang berbohong. Bukan karena ia tidak mampu mencari. Tetapi karena ia tahu, ayahnya tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Rumah yang tiba-tiba kehilangan televisi. Beberapa minggu kemudian, televisi di ruang tamu hilang. Fahmi bertanya, TV kita mana? Pak Hasan menjawab santai. Rusak. Rusak? Iya. Sudah dibuang? Sudah. Fahmi tidak curiga. Kemudian, sepeda motor tua ayahnya juga hilang. Ayah jual? Pak Hasan tersenyum. Motor itu sudah tua. Daripada rusak di jalan. Fahmi hanya mengangguk. Ia tidak tahu. Uang dari televisi dan motor itu digunakan untuk membayar biaya kuliah semester pertamanya. Kota yang membuat seorang anak berubah.
Fahmi berangkat ke kota. Pada awalnya ia sering menelepon. "Yah, sudah makan?" "Sudah." "Ayah kerja?" "Iya." "Jangan terlalu capek." Pak Hasan tertawa. "Yang harus belajar itu kamu." Namun semakin lama, telepon semakin jarang. Fahmi mulai sibuk. Kuliah, teman, organisasi, pekerjaan sambilan. Sementara ayahnya tetap seperti dulu. Bangun pagi, bekerja, pulang malam, sendirian. Suatu malam Pak Hasan menelepon. "Mi." "Iya, yah. Kamu kapan pulang?" Fahmi sedang bersama teman-temannya. "Mungkin bulan depan." "Kenapa?" "Ada banyak tugas." "Oh." Pak Hasan terdiam. "Ya sudah." Sebelum telepon ditutup, ia berkata, "Jaga kesehatan." Fahmi menjawab singkat, "Iya." Telepon berakhir. Fahmi kembali tertawa bersama teman-temannya. Ia tidak tahu. Ayahnya malam itu duduk sendirian di teras selama hampir 1 jam. Kabar dari rumah. 2 bulan kemudian. Telepon Fahmi berdering. Nomor tetangga. "Fahmi?" "Iya." "Kalau bisa pulang." Fahmi langsung terdiam. "Kenapa?" "Pak Hasan sakit." "Parah?" Tidak ada jawaban beberapa detik. Kemudian suara itu berkata, "Sudah dibawa ke rumah sakit." Fahmi segera pulang. Sepanjang perjalanan, ia hanya memikirkan satu hal. "Tunggu aku, yah." Ketika tiba di rumah sakit, ayahnya sedang terbaring. Tubuhnya terlihat jauh lebih kecil daripada yang Fahmi ingat. Fahmi duduk di samping tempat tidur. "Ayah." Pak Hasan membuka mata. "Fahmi?" "Iya, yah." "Kamu pulang." Fahmi menggenggam tangannya. "Maaf." "Kenapa?" "Aku terlalu lama tidak pulang." Pak Hasan tersenyum. "Sudahlah." Ayah tidak marah. Fahmi menunduk. Air matanya jatuh. "Ayah sakit dari kapan?" Pak Hasan diam. "Lupa." "Jangan bohong." Pak Hasan tersenyum. "Sudah lama." "Kenapa tidak bilang?" "Ayah takut mengganggu kuliahmu." Kalimat itu menghancurkan hati Fahmi. Ia menangis. "Aku anak yang buruk, yah." Pak Hasan menggeleng. "Jangan bilang begitu. Ayah cuma ingin kamu berhasil." Rahasia di dalam laci. Beberapa hari kemudian, Pak Hasan meninggal. Fahmi merasa dunianya runtuh. Setelah pemakaman selesai, ia kembali ke rumah. Rumah itu terasa sangat sunyi. Tidak ada suara langkah ayahnya. Tidak ada suara batuk. Tidak ada suara pintu dibuka ketika malam. Fahmi berjalan menuju kamar ayahnya. Di dalam sebuah laci, ia menemukan beberapa amplop. Semuanya berisi bukti pembayaran. Biaya kuliah, uang kos, buku, dan beberapa transfer kecil yang pernah dikirim kepadanya. Di bawah tumpukan kertas itu, ada sebuah nota penjualan motor. Fahmi terdiam. Tangannya gemetar. Ia baru mengerti. Motor itu tidak rusak. Televisi itu tidak rusak. Ayahnya menjual semuanya demi dirinya. Namun masih ada satu benda
Sebuah buku catatan kecil. Fahmi membukanya. Di halaman pertama tertulis, catatan untuk Fahmi. Ia membaca. Hari ini Fahmi menelepon. Katanya kuliahnya lancar. Hari ini Fahmi tidak menelepon. Mungkin sedang sibuk. Hari ini ayah ingin menelepon Fahmi, tapi takut mengganggu. Halaman demi halaman. Tanggal demi tanggal. Pak Hasan mencatat kehidupan anaknya. Di halaman terakhir tertulis, kalau suatu hari Fahmi membaca buku ini, ayah hanya ingin bilang satu hal. Jangan pernah merasa berutang kepada ayah. Ayah tidak pernah menganggap semua ini sebagai pengorbanan. Ayah hanya sedang menjalankan tugas sebagai seorang ayah. Kalau nanti kamu berhasil, jangan menjadi kaya untuk membalas ayah. Jadilah manusia baik. Itu sudah cukup. Fahmi tidak mampu melanjutkan membaca. Ia menutup buku itu. Lalu menangis seperti anak kecil. Tahun-tahun berlalu. Fahmi akhirnya menyelesaikan kuliahnya. Ia mendapatkan pekerjaan yang baik. Namun setiap kali menerima gaji pertamanya, ia tidak tahu harus memberikannya kepada siapa. Ia pulang ke rumah. Membuka pintu. Rumah itu masih sama. Kursi ayahnya masih berada di tempatnya. Sepatu kerjanya masih tersimpan di bawah meja. Fahmi duduk di kursi itu. Kemudian berbisik, "Yah, aku sudah selesai kuliah." Tidak ada jawaban. "Aku sudah kerja." Tidak ada jawaban. "Aku berhasil." Tetap tidak ada jawaban. Fahmi menundukkan kepala. Tapi kenapa rasanya? Aku masih gagal? Janji yang akhirnya dipenuhi. Beberapa tahun kemudian, Fahmi mendirikan sebuah program beasiswa kecil untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia membiayai sekolah mereka, membelikan buku, membantu biaya kuliah. Ketika seseorang bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Fahmi tersenyum. "Karena dulu ada seorang laki-laki yang menjual semua yang dimilikinya agar saya bisa sekolah." "Siapa?" Fahmi melihat foto ayahnya. Orang yang tidak pernah meminta saya membalasnya. Suatu malam, Fahmi kembali duduk di teras rumah. Hujan turun pelan. Ia membuka buku catatan ayahnya. Kemudian membaca halaman terakhir sekali lagi. Air matanya jatuh. "Yah, dulu aku pikir ayah hanya seorang buruh bangunan. Sekarang aku mengerti. Ayah sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan rumah, bukan gedung, tapi masa depanku." Fahmi menatap langit. "Kalau ayah masih ada, aku ingin mengajak ayah makan di restoran yang dulu tidak pernah mampu kita datangi. Aku ingin membelikan ayah sepatu baru. Aku ingin bilang, sekarang ayah boleh berhenti bekerja." Namun malam tetap diam. Dan Fahmi akhirnya memahami sesuatu. Ada orang tua yang pergi sebelum anaknya sempat membalas semua kebaikannya. Tetapi mungkin mereka memang tidak pernah menginginkan balasan. Mereka hanya ingin melihat anaknya hidup lebih baik. Pesan terakhir. Jika hari ini ayahmu masih ada, teleponlah. Jika masih bisa dipeluk, peluklah. Jika masih bisa diajak makan, ajaklah. Jangan menunggu memiliki banyak uang untuk membahagiakannya. Karena mungkin yang paling ia tunggu bukan hadiah, bukan uang, bukan rumah besar, melainkan satu kalimat sederhana dari anaknya. "Ayah, terima kasih sudah berjuang sejauh ini.
Sebab suatu hari nanti, kursi ayah mungkin akan kosong. Teleponnya tidak lagi berdering. Pintu rumah tidak lagi terbuka. Dan yang tersisa hanyalah kenangan. Serta penyesalan karena terlalu sering berkata, nanti saja. Padahal, tidak ada yang tahu berapa banyak kata nanti yang masih diberikan oleh kehidupan.